Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada hari ini kita akan membahas tentang pengendalian hama terpadu (HPT) yang dalam bahasa Indianya Integrated Pest Control. Jadi pengendalian hama terpadu ini ada 4 konsep, yaitu pengendalian kultur teknis, pengendalian mekanis, pengendalian biologis, dan pengendalian kimia. Nah, kita bahas dulu dari judulnya, pengendalian hama terpadu. Apa itu pengendalian hama terpadu? Pengendalian hama terpadu adalah pengendalian hama dengan menggabungkan, dengan menyatukan konsep-konsep pengendalian kultur teknis, mekanis, dan biologis, serta kimia. Dengan menggabungkan keempat konsep ini, inilah namanya pengendalian hama terpadu. Biasanya yang sering kita lihat, petani melakukan pengendalian hanya dengan cara pengendalian kimia. Nih, semprot, semprot, semprot. Dan ini kalau hanya dengan semprot pengendalian kimia bukan pengendalian hama terpadu. Tapi bila sudah menggabungkan keempat konsep pengendalian ini, itulah namanya pengendalian hama terpadu. Oke, sebelum kita membahas tentang pengendalian hama terpadu, mari kita kilas balik pengetahuan kita dulu dari mulai kelas 11 kemarin, yaitu budidaya tanaman hortikultura. Di mana budidaya tanaman hortikultura ada 4 item utama yang mau kita bahas: agronomi, HPT, PHT, dan ekonomi. Anak-anak sekalian, mohon ditonton videonya, karena ini ada penjelasan di sini satu persatunya. Kita bahas dari agronomi. Apa itu agronomi? Kemarin bahwasanya agronomi adalah cara bercocok tanam yang baik. Cara bercocok tanam yang baik. Nah, kalau sudah dilakukan bercocok tanam, tentunya ada yang mengganggunya. Itulah namanya HPT. Kemudian bagaimana cara mengendalikannya dan ekonominya. Nah, HPT itu sendiri ada 3 yang mengganggu tanaman, yaitu berupa hama, yaitu pengganggu tanaman yang dapat dilihat mata, berupa hewan. Kemudian ada kelompok penyakit, pengganggu tanaman yang tidak dapat dilihat mata, berupa baik hewan maupun tumbuhan. Kemudian dari kelompok gulma, pengganggu tanaman yang dapat dilihat mata dari kelompok tumbuhan. Nah, itulah HPT-nya. Kemudian di HPT tadi yang paling pokok kita bahas adalah tentang hamanya. Tentang hama, di mana hama yang mengganggu tanaman itu ada 4 kelompok besar, ada 4 jenis, yaitu insek, mamalia, moluska, dan aves. Oke, di mana hama yang paling berbahaya dari 4 kelompok besar tadi adalah insek. Nah, kenapa insek yang menjadi hama yang paling berbahaya? Itu juga sudah kita bahas di kelas 11 kemarin. Yaitu karena insek itu bentuknya kecil.
Lah kalau kecil mana lebih bahaya dari mamalia yang besar? Contoh kerbau. Kalau dia posisinya hanya satu, ya jelas lebih bahaya kerbau. Tetapi kenapa insek paling berbahaya? Karena 4 hal ini. Tidak hanya waktu dia kecil. Nah, kecil berbahaya karena kalau besar seperti kerbau dapat dengan mudah diketahui. Bila kita lihat ke kebun, ada kerbau masuk. Tapi kalau ada belalang masuk nggak ketahuan. Apalagi kalau kutu yang masuk, lebih nggak ketahuan lagi. Kenapa? Kecil. Kemudian insek menyerang dalam jumlah yang banyak. Nih, yang banyak. Jadi kalau insek cuma nyerang satu-satu nggak berbahaya, enggak, biarkan saja. Tapi kalau sudah banyak, nah di sini sudah ada ambang ekonominya, tergantung dari jenisnya. Kalau hamanya menyerang buah, apa yang mau diproduksi? Contoh buah padi. Buahnya, kalau ada hama walang sangit itu 1000 ekor saja sudah berbahaya. Tapi kalau dia menyerang bagian batang, ini seperti ini, wereng coklat. Kalau sini sudah berbahaya. Dia ambang ekonominya 2 ekor per rumpun. Sementara 1 hektar tanaman bisa 400.000, 500.000 rumpun. Berarti kalau kali 2 bisa 800.000 sampai 1 juta. Kalau rata-rata duanya per batang, per rumpun, biarkan saja. Tapi kalau sudah lebih dari 2, itulah yang berbahaya. Kemudian, insek gerakannya cepat. Kenapa bisa terbang? Kalian sudah berupaya menangkap belalang, begitu mau ditangkap terbang. Nangkap capung, mau ditangkap terbang. Kenapa? Karena pergerakannya cepat, ada sayapnya. Kemudian perkembangbiakannya cepat. Yang keempat, perkembangbiakannya cepat. Kenapa perkembangbiakan cepat ini bisa memperparah bahayanya? Ya karena jumlahnya akan semakin banyak dan banyak. Insek dapat berkembang biak sebulan sekali. Bahkan ada yang 2 minggu sekali. Jadi 1 bulan, bulan 1 lahir dia, bulan 2 sudah punya anak, bulan 3 sudah punya cucu, bulan 4 sudah punya cicit, bulan 5 sudah punya cocot, dan seterusnya. Nah ini yang membuat dia bahaya. Jadi insek berbahaya karena posisi keempat ini saling mendukung. Kecil, banyak, gerakan cepat, dan perkembang biakan cepat. Oke, saya harap sudah memahaminya. Itu kilas baliknya. Nah, sekarang kita masuk pengendalian kultur teknis. Tadi sudah kita bahas 4 konsep pengendalian: kultur teknis, mekanis, biologis, dan kimia. Nah, materi untuk kali ini kita hanya membahas pengendalian kultur teknis. Saya ambil beberapa contoh dari pengendalian kultur teknis ini, yaitu pengolahan tanah, jarak tanam, pola tanam serentak, dan pergiliran tanaman. Nah, kita bahas dulu judulnya. Apa itu pengendalian kultur teknis? Pengendalian kultur teknis adalah pengendalian dengan cara-cara bercocok tanam. Sekali lagi, pengendalian kultur teknis adalah pengendalian dengan cara-cara bercocok tanam. Bagaimana itu? Inilah tadi yang kita bahas. Pengolahan tanah, jarak tanam, pola tanam serentak, dan pergiliran tanaman. Oke, kita bahas yang pertama, pengolahan tanah. Ternyata waktu kita mengolah tanah, kita dapat sekaligus sudah melakukan pengendalian kultur teknis. Contoh dalam pengendalian tanah itu mencangkul. Nih, mencangkul. Nah, dengan mencangkul ini tentunya bagian-bagian tanah yang di dalam akan berada di atas. Mencangkul yaitu membalik tanah. Jadi tanah yang di dalam terbalik. Jadi posisinya sekarang
Di atas. Ini kalau belum dicangkul, yang di dalam berada di dalam, yang di luar berada di luar. Tetapi ini setelah dicangkul di belakang kakinya ini, setelah dicangkul, maka yang bagian dalam tadi berada di luar. Oke. Nih. Jadi yang bagian dalam ini berada di luar sehingga sinar matahari kembali menyinari bagian yang di dalam. Jadi bagian yang dalam karena sudah keluar dia, sudah berada di luar, ini akan kena sinar matahari sehingga hama-hama yang kecil, penyebab penyakit yang kecil akan mati. Kemudian membuat bedengan. Nah, dengan membuat bedengan ini tentunya nanti ini pada tanaman hortikultura, bila ada air akan jatuh di paritnya. Di bedengan ini tidak ada airnya. Sehingga dengan begini membuat bedengan ini akan menghindari becek-becek yang tidak disukai oleh tanaman. Dan ini juga dapat membuat tanaman tumbuh lebih baik. Kemudian dengan meratakan sehingga pertumbuhan tanaman nanti seragam. Berada di sini rata, tidak ada tanaman yang diharapkan tinggi rendahnya ini sehingga kalau dia tinggi rendah tanahnya, sehingga tanamannya tidak tinggi rendah juga. Oke, dengan ini dapat mengurangi hama penyakit. Selanjutnya jarak tanam. Kalian lihat ini gambarnya ini jarak tanam. Apa itu jarak tanam? Jarak tanam adalah jarak antar tanaman. Nih, yang satu dengan yang lain punya jarak. Dari sini kemari punya jarak. Nah, apa tujuannya? Kalau tadi pengertiannya jarak antara tanaman, apa tujuannya dari konsep PHT-nya? Dengan adanya jarak tanam ini, sekali lagi, dengan adanya jarak tanam ini, maka diharapkan sinar matahari tidak hanya di bagian atas tanaman, tapi masuk di bagian sela-sela tanaman, masuk di tanah-tanah di sekitar tanaman, sehingga panas matahari tadi dapat mengurangi bahkan membunuh hama penyakit yang ada di sekitar tanaman. Jadi apa itu konsep jarak tanam bisa mengurangi? Ada cahaya matahari yang masuk di sela-sela tanaman sehingga hama dan penyakit tadi sebagian besar mati. Sebagian besar lagi yang bisa pindah ke tempat lain. Kenapa nggak suka sinar matahari? Sebagian besar lagi masih tetap tinggal di dalam pohon ini. Jadi berkurang hamanya. Yang penting dalam pengendalian adalah berkurang hamanya, bukan habis. Jadi tidak ada konsep pengendalian itu untuk menghabiskan hama penyakit. Yang penting adalah bagaimana dia boleh ada di situ tapi tidak mengganggu sangat parah. Oke, kita lanjutkan pola tanam serentak. Ini kalian perhatikan. Nah, konsep ini pola tanam serentak. Tanahnya orang pengolahan tanah sama-sama, waktu menanam sama-sama, panennya serentak lihat. Apa maksudnya ini dalam pola tanam serentak ini? Tanaman dalam 2 minggu semua desa, semua wilayah yang bertanam suatu tanaman tadi, contoh ini padi, sama-sama bertanam dalam 2 minggu sudah ditanam. Sehingga tanamannya pertumbuhannya serentak sama, penanamannya sama, tentu insya Allah panennya juga sama. Apa tujuannya? Hama, kalau seandainya ada hadir hama ini di waktu hama panen, contoh aluang sangit, nah begitu dia sama-sama panen, tentunya semua walang sangit tadi tidak ada makanan lagi kalau semua dipanen. Semua dipanen nih pada pengolahan tanah habis panen. Tentu di sini nggak ada makanannya. Tentu hama tadi bermatian sebagian besar. Sebahagian lagi pindah cari padi yang lain.
Sebahagian lagi mencari makanan, tinggal di sekitar situ cari rumput-rumputan, cari makanan alternatif. Nah, inilah kenapa pentingnya pola tanam serentak. Jadi bagaimana pola tanam serentak dapat mengendalikan hama penyakit? Nah, dengan pola tanam serentak, makanan nanti tidak ada lagi sehingga hama penyakitnya sebagian besar mati, pindah, dan sebagian mencari makanan alternatif di sekitar pertanaman kita. Oke, pergiliran tanaman. Nah, apa itu pergiliran tanaman? Mengganti tanaman tidak hanya pada satu jenis tanaman. Nah, saya contohkan di sini. Sekarang nanam padi. Setelah padinya panen, diolah tanahnya kembali, ditanam lagi padi. Setelah padinya panen, ditanam lagi jagung. Ada petani yang membuat padi kacang. Nah, apa tujuannya? Kalau sekarang nanam padi, tentu hamanya makin banyak. Waktu pertanaman berikutnya masih nanam padi, hamanya juga makin banyak. Nah, setelah kalau diganti dengan jagung, tentunya hama padi ada yang tidak suka dengan jagung. Sehingga hama yang suka hanya makanannya padi, waktu petani nanam jagung tidak mau lagi makan jagung, sehingga hamanya tadi mati, pindah, atau mencari makanan alternatif yang lain. Hampir sama konsepnya dengan pergiliran tanaman ini. Nah, kalau di sini setelah nanam padi, nanam kacang, hama padi nggak suka kacang. Tapi kalau terus-terusan padi, tentunya hamanya makin berkembang biak. Oke, saya harap kalian bisa memahaminya. Nah, itulah tadi beberapa konsep pengendalian kultur teknis. Oke, ada pergiliran tanaman, pola tanam serentak, jarak tanam, dan pengolahan tanah. Oke, saya harap ini semua bisa memahaminya dengan baik. Oke, untuk selanjutnya, ini ada tugasnya, sederhana tugasnya. Ada 5 soal. Jelaskan pengertian pengendalian kultur teknis. 2. Jelaskan pengolahan tanah dapat mengurangi HPT. 3. Jelaskan konsep jarak tanam dalam mengendalikan HPT. 4. Apa pendapatmu bila tidak dilakukan pergiliran tanaman? 5. Jelaskan pola tanaman serentak dapat mengurangi HPT. Nah, kalau ini kalian bisa jawab dengan baik, insya Allah itu artinya kalian sudah memahami. Nah, seperti biasa, ya minimal lah 5 soal ini 2 halaman. Nah, kalian buat di buku atau double folio, tulis tangan, dan kalian antar nanti pada waktu yang ditentukan. Nah, jadi diantar di waktu ditentukan, tidak diposting di classroom ini. Kenapa? Karena ini kalian banyak yang pintar. Dipoto punya kawannya, diganti namanya, dikirim. Bahkan ada yang kelupaan, tak sempat mengganti namanya. Yang orang yang ngirim si A, tapi nama di kertas jawabannya si B. Nah, ini kalian sungguh pintar itu. Jadi untuk mengantisipasinya, kalian mengantarnya ke madrasah kita sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi demikian saja materi ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Mari sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.